name is Andini Lukman. You call me Dini from class M23-1, roll number 28. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan hasil rangkuman saya beserta pertanyaan dan jawaban yang telah saya susun. Bab 1. Characteristic of young learners. A. Understanding characteristic. According to the Big Indonesian Dictionary KBBI, characteristic are signs, characteristic are features that can be used as identification. Characteristic can also be interpreted as someone that can differentiate one from another. B. Understanding young learners. Young learner adalah anak-anak yang sedang dalam tahap awal pembelajaran yang usianya 6 hingga 12 tahun yang belajar bahasa kedua atau bahasa asing seperti bahasa Inggris. Berdasarkan pembagian usia ada dua kelompok, yaitu kelompok muda 6-8 tahun, siswa kelas 1-3 SD. Sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok tua 9-12 tahun, yaitu siswa kelas 4-6 SD. C. Characteristic of young learners. Menurut Piaget menjelaskan karakteristik anak ada 7, yaitu sebagai berikut. 1. Children always show enthusiasm. 2. Children learn indirectly. 3. Children are able to understand this that can be seen, heard, here and now phrase cipher. Cannot yet understanding abstract concepts such as grammar. 4. Children have low consent. 3. Sun for R. 5. Children like to talk especially about this in their world. 6. Children are just learning their language, not yet fluent in reading and writing. 7. Children like fantasies, imagination, and movement. Karakteristik tersebut di atas akan mempengaruhi cara mengajarkan bahasa Inggris pada anak. Presentasi kelompok 1 ada 5 dan yang akan saya jawab pertanyaan nomor 1 dan 2, yaitu nomor 1 pertanyaannya, how to improve a child's low concentration for and what kind of language learning methods can be used? Jawabannya, untuk meningkatkan konsentrasi anak, lingkungan belajar harus nyaman dan minim gangguan. Hindari distraksi seperti perangkat elektronik dan pastikan pencahayaan cukup. Untuk belajar bahasa, buat prosesnya menyenangkan dan alami. Biasakan anak mendengar bahasa baru lewat cerita, lagu, atau percakapan sehari-hari. Gunakan film, kartu bergambar, dan permainan peran untuk mempercepat pemahaman dan hafalan anak. Adapun pertanyaan nomor 2 yaitu how teachers can create effective English learning based on children's characteristic. Jadi menurut saya itu guru dapat mengajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan anak-anak yang aktif dan ingin tahu. Misalnya agar anak lebih mudah memahami bahasa, mereka dapat menggunakan lagu sederhana untuk memperkenalkan pemahaman baru atau bermain teka-teki, flashcards, dan role playing. Kondisi kelas juga penting. Guru dapat menggunakan instruksi sederhana dalam bahasa Inggris dan memasang poster dengan kata-kata dalam bahasa Inggris. Bab 2 yaitu karakteristik of teacher your learner. What is a teacher? Guru adalah orang yang menyampaikan program pendidikan, menilai partisipasi siswa, dan memberikan kepemimpinan yang konsisten dan substansial terhadap program pendidikan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, kompetensi, dan nilai-nilai. B. Characteristic to be an effective teacher according to
Moreno 2011. 1. Pengetahuan dan keterampilan profesional. Pengetahuan dan keterampilan profesional yaitu guru yang efektif memiliki penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran dan keterampilan mengajar mereka. Pengetahuan dan keterampilan profesional itu terbagi menjadi 12 bagian, yaitu 1. Subject competency. 2. Teaching strategies. 3. Thinking skill. 4. Goal setting and learning planning. 5. Teaching practices that are developmentally appropriate for learning. 6. Classroom management skill. 7. Motivation skill. 8. Communication skill. 9. For the jobs lip service about individual variation. 10. Work effectively with students from different cultural backgrounds. 11. Assessment mental skill. 12. Technological skill. Adapun yang kedua, commitment, motivation, and caring. Menjadi guru yang efektif membutuhkan komitmen, motivasi, dan kepedulian. Kualitas yang mencakup sikap baik. Semakin baik Anda menjadi guru, semakin memuaskan pekerjaan Anda, dan semakin banyak rasa hormat dan keberhasilan yang Anda raih di mata siswa Anda, semakin baik pula perasaan Anda tentang komitmen Anda dalam mengajar. Presentasi kelompok 2 ada 5 pertanyaan dan yang akan saya jawab pertanyaan nomor 1 dan 2, yaitu pertanyaan nomor 1. According to your group, how can ethical who lives in interior or remote area utilize the role of technology to improve learning? Jawaban menurut situ, guru di daerah terpencil dapat memanfaatkan teknologi untuk mengajar meskipun mereka tidak memiliki akses internet, dengan mengunduh konten digital, e-book, atau video untuk digunakan secara offline. Untuk menampilkan materi dengan lebih menarik, guru dapat menggunakan proyektor atau speaker jika tersedia. Komunitas online dan platform seperti WhatsApp dan Telegram dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Selain itu, televisi dan radio lokal dapat berfungsi sebagai sumber pembelajaran seperti mendengarkan atau siaran menonton pendidikan dan kemudian membahasnya dengan siswa. Adapun pertanyaan nomor 2 yaitu how teacher can develop effective communication skill in teaching ASP, especially when dealing with students with widely varying levels of English comprehension. Jadi jawabannya itu mengajar bahasa Inggris untuk tujuan khusus ASP dengan siswa yang memiliki pemahaman bahasa Inggris yang beragam membutuhkan komunikasi yang jelas dan efektif. Guru harus menggunakan bahasa yang sederhana, menghindari istilah-istilah yang rumit, dan menggunakan contoh untuk menjelaskan materi. Selain itu, media visual seperti gambar, diagram, dan video dapat membantu siswa memahami materi tanpa bergantung pada teks. Agar lebih interaktif, guru dapat sering bertanya, meminta siswa mengulangi dengan kata-kata mereka sendiri. Bab 3 yaitu The Roles of Young Learners. What is a young learner? Pembelajaran muda didefinisikan sebagai anak muda berusia antara 5 dan 12 tahun oleh Mickey 2006. Pembelajar bahasa muda menurut Mickey 2006 adalah anak-anak yang mempelajari bahasa sebelum atau selama 6 tahun masa sekolah formal mereka. Pembelajaran muda dalam konteks sistem pendidikan mengacu pada anak-anak di prasekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. B. The role of young learners in learning. Dalam pembelajaran English for Specific Purpose (ESP), anak-anak memiliki peranan yang cukup khas bila dibandingkan dengan orang dewasa karena karakteristik serta kebutuhan belajar mereka yang berbeda. Berikut ada beberapa peran yang mereka miliki dalam ESP, yaitu yang pertama as an adaptive language receiving. Yang kedua, as a dynamic and curious learner. Yang ketiga, as
a learning partner. Yang keempat, as a realistic language user. Yang kelima, as a learning who requires a relevant efforts. Oleh karena itu, dalam ESP, anak-anak bukan hanya sekedar peserta yang pasif, melainkan juga individu yang aktif, menjelajahi bahasa melalui pengalaman yang nyata dan menyenangkan. Adapun C, yaitu tahap perkembangan, yang Lerner Piaget mengusulkan bahwa perkembangan anak melewati tahap-tahap tertentu. Yang pertama itu tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat tahap operasional formal usia 1 sampai 15 tahun. Tahapan-tahapan di atas harus dipahami oleh para guru. Guru juga dituntut untuk menentukan fokus dan keterampilan berbahasa yang tepat dan relevan bagi mereka, sehingga peran guru sebagai fasilitator benar-benar dapat membantu mereka untuk mengkonstruksi pemahaman mereka tentang dunia dengan bahasa Inggris. Pertanyaan presentasi kelompok 3 ada 5 pertanyaan dan yang akan saya jawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Nomor 1 yaitu why are English teaching methods for children differ from those for adults? Give concrete examples. Jadi jawaban menurut saya itu karena cara belajar bahasa Inggris anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak menggunakan bermain, mendengar, dan meniru, sementara orang dewasa bergantung pada aturan dan pemahaman. Misalnya, anak-anak lebih mudah memahami pemahaman hewan dengan lagu, kartu flash bergambar, atau permainan peran. Sementara itu, orang dewasa lebih cocok dengan latihan menulis, diskusi, dan daftar keterampilan. Anak-anak cepat bosan. Pembelajaran harus diselingi dengan aktivitas fisik seperti bermain atau bernyanyi. Di sisi lain, orang dewasa memiliki lebih banyak waktu untuk fokus, sehingga teknik seperti membaca, menonton video, dan berbicara lebih efektif. Adapun pertanyaan nomor 2 yaitu in the context of learning English, can all children become dynamic and curious learners? So what if there are children who are less motivated? Jawaban menurut saya, meskipun setiap anak memiliki potensi untuk menjadi pembelajar yang aktif dan penuh semangat, motivasi dan metode pembelajaran mereka dapat berbeda-beda. Ada anak-anak yang secara alami menyukai bahasa Inggris, tetapi yang lain mungkin merasa sulit atau tidak tertarik. Pendekatan yang lebih individual dan kreatif diperlukan untuk anak yang tidak termotivasi, misalnya menggunakan permainan lagu atau cerita yang menarik untuk menghubungkan pembelajaran dengan minat mereka dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sekian video hasil rangkuman beserta pertanyaan dan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Thank you for your attention.